Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Luki Putra. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, NPM 18722021. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari ibu dosen tentang perkebunan kelapa dalam. Kelapa dalam adalah kelapa yang biasa kita gunakan untuk membuat kuah sayur santan. Nah, pastinya buat kalian yang suka memasak sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kelapa dalam, apalagi buat ibu-ibu yang suka memasak. Nah, mungkin kalian juga menganggap kelapa dalam hanya bisa diolah untuk menjadi kuah santan. Sebenarnya ada banyak manfaat dari tanaman kelapa dalam, dari daun sampai ke akarnya. Nah, tapi di video ini yang akan saya bahas adalah tentang pembibitan kelapa dalam. Namun, di video ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Angela Yulia Pertiwi. Dia yang akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa dalam. So, langsung saja seperti apa videonya, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Yulia Pratiwi, NPM 187220009, Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan 4A. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang teknik pembibitan kelapa dalam. Kelapa memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe kelapa dalam. Yang kedua, tipe genjot. Tipe kelapa dalam itu memiliki karakteristik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar dari tipe genjeh itu sendiri. Sedangkan dengan tipe genjeh itu persilangannya lebih besar dibandingkan dengan tipe kelapa dalam. Sebelum kita menentukan ke pembibitan, kita harus menentukan terlebih dahulu benih yang akan kita jadikan bibit. Benih yang akan kita jadikan bibit itu harus berkualitas unggul. Contoh seperti benih bina. Benih bina itu yang sudah bersertifikat dan kualitasnya unggul. Selanjutnya kita ingin mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan pembibitan. Yang pertama, alatnya ada cangkul, arit, golok. Lalu tentunya kita tidak lupa untuk membuat bedengan. Berapa sih ukur bedengan itu? Ukuran bedengan itu dengan lebar 2 cm dan tinggi 25 cm. Lalu jarak antar bedengan itu 40 kali 60 cm. Selanjutnya biasanya kita di persemaian itu tidak hanya menggunakan bedengan, tetapi kita juga menggunakan polybag. Polybag yang biasanya digunakan berukuran 40 kali 60 cm dengan tebal 0,2 meter. Selanjutnya kita ingin melakukan pendederan terlebih dahulu. Dan kita benih sudah kita tentukan, bedengan sudah kita siapkan, alat dan bahan sudah kita siapkan. Dan selanjutnya kita ingin melakukan pemeliharaan persemaian. Pemeliharaan itu meliputi penyiraman. Dan penyiraman itu biasanya dilakukan pagi dan sore. Sedangkan pagi itu biasanya kita menyiram 5 liter air per meter persegi per hari. Sedangkan kalau sore 6 liter per meter persegi per hari. Ya Bang, penyiraman itu biasanya kan kita lakukan dengan menggunakan ember atau gembor atau sprinkle. Selanjutnya kita penyiangan atau sanitasi, membuang gulma yang ada di daerah persemaian atau melihat hama atau penyakit dari bibit yang akan kita semai. Oke, dan kita sudah melakukan penyiangan dan penyiraman. Lalu selanjutnya kita akan proteksi. Apa sih proteksi itu? Proteksi itu pemberian insektisida atau fungisida kepada bibit yang telah kita semai. Dari proteksi tersebut kan kita pemberian insektisida atau fungisida. Biasanya itu pemberiannya itu 1 bulan sekali dengan dosis 2 cc per liter. Biasanya kalau
kita ingin tanaman kita itu unggul, baik, dan memiliki buah yang segar atau buah yang besar dibandingkan dengan yang lain, kita harus melakukan pemupukan setiap bulannya. Pupuk yang diberikan itu biasanya nitrogen, magnesium, kalium, dan fosfat. Kita sudah melakukan 4 kegiatan tuh dalam persemaian. Yang pertama kan ada penyiraman, penyiangan atau sanitasi, proteksi, pemberian insektisida atau fungisida, dan yang keempat tadi pemupukan. Dan yang sekarang yang terakhir kita melakukan seleksi bibit. Meliputi biasanya seleksi bibit ini untuk dipindahkan di lapangan itu harus yang benar-benar berkualitas unggul, yang bebas dari hama dan penyakit, yang tidak kerdil. Ya begitulah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja yang kami berdua bisa dapat sampaikan. Jika ada kekurangannya, silakan kalian searching sendiri di Google. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Luki Putra dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Di video saya kali ini saya akan membuat musiknya. Selanjutnya ke benih. Benih itu biji yang disiapkan untuk ditanam ke lapangan, yang menjadi suatu cikal bakal penentu keberhasilan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Itu yang bisa kita berdua sampaikan tentang budidaya kelapa dalam. Nah, untuk